Kita coba absen dulu ya. Harinya nggak masuk siang. Oke. Kalau dipanggil namanya, apa yang harus dilakukan? Ade. Alta Livi. Alta Faro. Mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dan berdiri. Sedap. Sekarang punya tebakan lagi. Clue-nya adalah bumi itu bulat. Oke, kalau udah tahu kita coba. Bumi itu bulat ya. 8 ditambah 9 berapa? 3. Nah, ini ada yang nggak menjawab, berarti bingung. Lagi, 10 ditambah 2 berapa? 1. Jadi hari Rabu kemarin tuh saya punya tugas banyak sekali. Diinginkan tugasnya banyak, saya jadi merasa capek, lelah, letih, lesu. Misalnya punya cara untuk membangkitkan mood misalnya biar tidak bosan lagi dengan pekerjaan atau tugas-tugas yang banyak. Yaitu adalah nonton jadi pada saat sambil ngerjain tugas itu, misalnya sambil nonton, jadi kan kalau layar laptop tuh bisa dibagi dua ya. Jadi separuh tugas, separuh adalah ending. Jadi misalnya mau nonton ulang One Piece dari episode Marineford, episode mau dieksekusi. Jadi dari situ sambil nonton sambil nonton dulu, habis itu ngerjain lagi. Jadi moodnya enak lagi gitu, nggak ngerasa capek nggak apa. Karena kalau udah mulai sini capek, oke nonton dulu, lupain, nanti. Nah itu yang sering saya lakukan kalau lagi musim jelek. Karena memang Miss suka banget nonton anime. Tapi nggak semua ini sobat ya. Karena Miss suka nonton One Piece, jadi Miss suka tuh kalau misalnya capek, bosan atau apa, misalkan nonton ulang. Oke, dari cerita Miss aja. Dari cerita Miss ini kalian tahu nggak? Kira-kira Miss ini sedang menggunakan teks apa sih? Prosedur. Prosedur kan? Iya apa? Teks narasi betul Savana. Jadi yang diceritakan tadi adalah teks narasi. Hari ini kita akan belajar tentang teks narasi. Nah, sebelum kita lihat nanti akan ada tugas, misalkan bagikan tugasnya per kelompok, kerjakan dalam waktu yang sudah ada. Nanti bagikan juga ada bahan bacaan. Jadi hari ini kalian harus membaca. Ada membaca sebuah teks, lalu mengerjakan tugas bersama kelompok masing-masing. Bisa tepat waktu. Oke, biar semangat. Tabuk semangat. Oke, silakan duduk di tempat masing-masing.
Jadi sekarang Miss kasih waktu 3 menit untuk baca bacaannya. Teks narasi adalah jenis teks yang mengisahkan suatu peristiwa berdasarkan urutan waktu kronologis yang bisa bersifat fiksi, bersifat imajinasi maupun non-fiksi. Fiksi, betul. Jadi teks narasi adalah teks yang menceritakan suatu urutan waktu. Kronologi itu ada urutannya. Sekarang apa, lalu, kemudian, gitu. Ada urutan waktunya. Jadi bukan misalnya urutan waktunya dari pagi ya, dari pagi, siang, sore, malam. Itu jadi ada urutannya. Bisa bersifat fiktif. Fiktif apa? Tidak nyata, betul. Imajinatif. Imajinasi. Kalau tadi apa yang terakhir? Non fiktif. Nyata. Kenyataan. Berarti bisa juga dari kenyataan atau pengalaman pribadi atau cerita sejarah. Itu juga namanya teks narasi karena ada urutan waktunya. Oke, sekarang biar lebih jelas apa sih teks narasi, kita dengarkan dulu video berikut. Jadi tadi ciri-ciri teks narasi yang ada di bahan bacaan kalian apa aja? Satu, teks berisi cerita, kisah, dan peristiwa tertentu yang menggunakan gaya bahasa naratif. 2. Memiliki alur cerita yang jelas dari awal hingga akhir. 3. Ada unsur peristiwa maupun konflik. 4. Memiliki unsur-unsur pembentuk berupa tema, latar, alur, karakter, dan sudut pandang. Oke, betul. Jadi ada temanya, ada sudut pandang itu apa? Sudut pandang itu sudut pandang merupakan pandangan yang menyampaikan penulis ketika menyampaikan sebuah cerita. Ya, dalam menyampaikan sebuah cerita itu kan penulis itu menyebutkan sesuatu yang diceritakan itu. Misalnya bisa pakai nama. Misalnya Tony hari ini pergi ke sekolah. Berarti sudut pandangnya adalah Tony tadi, orang ketiga menyebutkan nama orang. Atau bisa juga aku hari ini terlambat datang ke sekolah. Nah, berarti aku ini yang dimaksud dengan sudut pandang. Jadi di situ kalian menceritakannya tuh dengan nama orang atau dengan sebutan aku, kamu, saya, atau dia. Teman-teman, kita jumpa lagi di channel Pocong Kelas. Hari ini kita akan membahas tentang teks narasi dari buku Bahasa Indonesia Fase B kelas 4 SD. Selamat belajar. Apa itu teks narasi?
Teks narasi adalah jenis teks yang mengisahkan suatu peristiwa berdasarkan urutan waktu atau kronologis yang bisa bersifat fiksi atau imajinasi maupun non-fiksi atau keadaan yang sebenarnya. Tujuan dan fungsi dari teks narasi adalah untuk memberikan informasi, menambah pengetahuan, serta memberikan hiburan bagi pembacanya. Ciri-ciri dari teks narasi. Yang pertama, bercerita tentang suatu kejadian dengan beberapa peristiwa kronologis atau urutan peristiwa. Terdapat konflik atau masalah dan juga memiliki unsur-unsur teks seperti tokoh, latar, alur, tema, dan pesan moral. Struktur teks narasi terdiri dari orientasi atau disebut juga dengan perkenalan cerita, komplikasi atau masalah, resolusi, penyelesaian dari masalah, dan juga kode atau pesan moral atau amanah. Apakah teman-teman sekarang sudah tahu apa itu teks narasi? Mari kita baca contoh dari teks narasi. Lala baru saja pulang sekolah. Cuaca panas membuatnya buru-buru masuk rumah. Segelas air dingin, itulah yang diinginkannya. Kakak, pasti haus. Ini minum dulu. Kiki menyodorkan segelas air. Adiknya itu memang baik. Wah, terima kasih, Kak. Lala menghentikan ucapannya begitu melihat baju yang dipakai Kiki. Itu baju biru polkadot favoritnya. Kenapa kamu memakai bajuku? Lala bertanya dengan kesal. Kata ibu, baju ini untukku. Kakak kan sudah tidak pernah lagi memakainya. Jawab Kiki bingung. Tidak pernah kupakai, bukan berarti boleh diambil. Ayo, ganti bajumu. Tapi baju ini pas untukku. Kiki mengelak. Pasti sudah kecilan untuk Kak Lala. Tidak, ini bajuku, bukan bajumu. Lala bersikeras. Akhirnya, Kiki mengalah. Lala mendapatkan kembali bajunya. Langsung saja Lala ke kamar untuk berganti pakaian. Kiki mengikutinya. Masih cukup. Lala berdiri di depan cermin. Kenapa belakangan ini aku tidak pernah memakainya ya? Lala terus memantau diri. Awalnya tidak ada masalah, tetapi lama-lama Lala merasa gerah. Dia juga sulit bernapas dengan lega. Kulitnya mulai terasa gatal. Lala lalu berusaha menggaruk punggungnya. Kak, baju kakak sobek. Kiki berteriak. Lala terdiam. Dengan sedih, ia meraba bagian baju yang sobek. Nanti minta tolong ibu untuk menjahitnya, Kak. Usul Kiki. Bisa sih, tapi... Sahut Lala pelan. Dalam hati dia mengakui, memakai baju sempit sungguh tidak nyaman. Lala juga jadi paham mengapa akhir-akhir ini dia tidak pernah lagi memakai baju itu. Mungkin baju itu akan bertambah sobek kalau dia terus memakainya. Lala melihat bayangan dirinya dan Kiki di cermin. Ternyata Lala memang sudah besar. Dia sudah tidak cocok lagi memakai baju itu. Ya, nanti kita minta tolong ibu menjahit baju ini, katanya. Kemudian Lala menambahkan, nanti baju ini buat kamu saja. Yang benar, Kak. Boleh, teriak Kiki senang. Lala mengumpul. Iya, ini untukmu saja. Terima kasih. Kiki langsung memeluk kakaknya. Apa tidak merawat pada kita ini? Silakan tunjukkan. Do you find yourself? Oke, dari cerita dari penjelasan dari video tadi.
Ya ceritanya tentang Kiki dan Lala. Kiki dan Lala disebut apa tadi kalau dalam Ada kakak. ada kakak dalam sudut pandang tadi namanya adalah sudut pandang kalau dalam ada ciri teks narasi. Kemudian ada masalah nggak tadi? Ada. Aku tahu apa misalnya baju birunya sobek karena sebelumnya jatuh terus langsung sobek. Apakah masalahnya masalah utamanya apa? Masuk kalau mes bajunya si Lala marah karena baju yang bajunya dipakai oleh Kiki Ya adiknya. betul. Jadi masalah utamanya adalah karena baju si kakaknya dipakai adiknya. Jadi itu baju kesukaan. Temanya apa tadi kira-kira? Tema kan tadi ciri-ciri. Tema dari cerita tadi kesukaan bisa karena kan tadi ngomongin baju kesukaan ya. Oke. Terus tema udah tempatnya di mana? Waktunya Siap. kenapa bisa bilang siang? Kira-kira Karena cuacanya panas. ya ngomongin cuaca panas tapi ada lagi yang lebih menunjukkan kalau dia siang. Aku pulang sekolah. Pulang sekolah benar ada kata-kata pulang sekolah berarti dia pasti udah siap. Teks narasinya. Teks narasi yang mana sih? Silakan baca buka halaman berikutnya ya di HP kalian. Sudah ada bacaan teks narasi.
kita akan mempresentasikan tentang Fair berlibur di Marga City. Pada hari Minggu pagi, Fair berlibur ke Marga City. Lalu kita bermain di time zone. Setelah itu kita makan di food court. Kita juga membeli Lego di Kakafi. Setelah selesai nanti setelah ini kita akan bagikan soal evaluasi. Kalau yang ini harus dikerjakan sendiri. Ciri-ciri tadi ada tema. Oke, ada apa lagi? Waktu. Azel apa Azel? Habis. Kata. Nah, ini masuknya namanya
dan apa disebutnya latar. Satu lagi apa nih? Apa Gilang? Tempat. Betul. Latar itu terdiri dari waktu dan tempat. Itu namanya latar. Apa lagi? Kamera lagi. Aku. Udah. Kegemaranku. Itu tema tadi udah. Oke, Persta. Peristiwa benar. D, ada peristiwanya. Apa lagi Kak? Endingnya. Ada endingnya ya. Endingnya ini disebutnya biasanya apa? Ya ada pesan moral. Nah, ending ini namanya pesan moral. Masih bisa deh kayaknya satu lagi. Konflik masuk ke peristiwa ya. Kita konflik. Apa? Sudut pandang betul. Oke, jadi kita udah belajar teks narasi. Ada tema, waktu, tempat, peristiwa, pesan moral, sudut pandang. Di dalam cerita kalian sudah ada semua itu? Ya.